Shalom. Selamat hari Minggu madihita. Horas. Ia minggu sadarion digoari domingo letare. Marjob ni roha mahamu. Topik di minggu ta sadarion sukacita dalam Tuhan. Atong tapuka maparmigota dohot ende pujian sian buku ende akkola nomor 4 ayat sada lopus tu ayat tolu. Puji Jehovah. Di bagasan goar ni debata, ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amen. Ale hamu nama haholongi Jerusalem, beta mamar job ni roha, marmoga-moga maharani i, hamu namarsak harani iya, saunari tola mamar job ni roha, job dorohakku, muda didokon halak tuau, beta hita tu bagas ni Tuhan. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale tuan debata, amanami na di banua ginjang, hami pangido tuho, sailehen matuhami, tondi ni hasitongan dohot dame, aso takas hami boto, nasa job ni rohamu, jana urupi mahami, patulus koni sian nasa rohanami, dohot gogo nami, markite hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Atong tapuji ma Tuhan, marende mahita sian buku ende akola mandeling nomor 20 sada ayat sada dohot ayat 2. Hara ni Tuhan Yesus.
Tapa ihut-ihut majolo, tona na patuluhon, dohot na paupaton, dohot astuan na. Songonon mahatana, tona na patuluhon. Ulang dokon goar ni Tuhan de batamu, muda swada dalanna. Dibaen diuhumi de batado hala, na mandokon goar niya, muda swada dalanna. Dia maastuanna, ulang so de bata, biar dohot holong ni rohatta, at so ulang marsumpa, bagi marhadatuon, bagi margabus hita, sangat taburai, bagi taba oto-oto halak, markite hite goar ni debata, tapi taparsi morai ibana, taran di hasusan hita, martangiang, bope tapuji, tadokon, tarimo kasih di sia. Tona na paupatkon, ingot maari sabat, at so diparbadiay ho arii. Uno mari malolotmu na mambayan, barang aha pe pambayanonmu. Tapi ari papituhon, ima ari sabat ni Tuhan di batamu. Nada jadi mambayan dinasa dari i. Bope ho, bope anakmu, bope borumu, bope naposomu halak lahi, bope naposomu dadaboru, bope pahan-pahananmu, bope halak namardagang di hutamu. Dibain di bagasan onom ari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut dohot isina sudena, asam maradian ma ia di ari papitohoni, harani i di pasu-pasu asa diparbadiai debata ma ari sabati. Amin. Dia maastuanna, ulang so debata, biar dohot holong ni rohatta, at so ulang taapasi jamita dohot hatani debatai, tapi taparbadiai mai, at so job marohatta, manengihon bope marsiajar hata ni debatai. Atong raprim mahita mangidogogo sian debata. Ale de Tuhan debata, say pargogoy mahami, patulus kon na hombar tutonami. Amen. Atong rapring mahita marende, sian buku ende akolam mandeling, nomor 312 ayat sada lopus to ayat 2, tandai maau. Tatopoti madosata tujolo ni debata, martangiang mahita.
Ale amanami jana debata nami na di banua ginjang. Pargogo naso hatudosan. Pardenggan basa doho. Jana ro di salolot ni lolot na do. Asi ni rohamu. Say marpamuati marohamu. Di hajatan nami. Jana say ulang beingot akka dosa nami. Di bain jot-jot dohami mardosa maradop konho. Jana jot-jot dohami sungguli rimasmu. Marhite sian pangalosyon nami di hatamu. Ale Tuhan Jehova, say ulang paingot-ingot pangalosyon nami. Ulang alang asi ni rohamu, say urupi mahami. Ale Tuhan debata, hatuon nami, palua hami, jana sesa dosa nami, harani anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabege mahata ni debata, baga-baga taringot, tuhasesan ni dosatta. Para si roha jana pardenggan basa do Tuhan, lambat tarimas jana para si roha godang, nada ribaen tu hita hombar tu akar dosatta, jana nada dibaloskon tu hita hombar tu aka hajahatatta. Songon asi ni roha ni ama-ama, mida akadak danak na do, asi ni roha ni Tuhan, di akka namang habiari iya. Hasangapan man di debata na di ginjang. Amin. Tapuji ma debata, marende mahita sian buku ende akola mandeling, nomor 35 ayat sada dohot ayat 2. Yesus lehen hatorangan. Tabige mahata ni debata, epistel di minggu sadarion, iman atar surat di sada Petrus 4 ayat 12 lopus tu ayat 19. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus,
sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Tapi gabe napa tulus hatai mahamu, ulang humna manangi-nangi sajo, atso ulang dipauto-oto hamu dirimunu. Amin. Marende hita sian buku ende angkola mandeling nomor 199 ayat sada dohot ayat 2 nadara be morot au. Taoku maahana dung taha porsayai, songon dongata saha porsayan di portibion, rap mahita mandok. Au porsaya di debata, amana sun markuaso, nama no palangit dohot tano. Au porsaya di Yesus Kristus, anak ni debatana sasadai, tuhatta, na ditubuhon ni tondi parbadia, na ni anak kon ni bujing-bujing si Maria, nama naon parsaitan taran Pontius Pilatus, di parsilakon, mate, nitanom, manuat tu banua toru, ngot si anak na mate di ari patuluhon, manaik tu banua ginjang, juguk di siamun di debata, amana sun markuaso, mulak ia musesiani, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsaya di tondi parbadia, sada parlagutan niala Kristen na badia, pardonganan niala Kristen na badia, hasesaan ni dosa, hangongotan ni pamatang, dohot hangaluan no somatak. Amen. Marende hita, sian buku ende akola mandeling, nomor 230, ayat sada dohot ayat 2, gargar dolok, tapor batu. Like
penting dapat tabasa ma di buku acara sonari masuk mahita tutangiang pangondianon. Sebelum kita berdoa, perlu kami sampaikan selaku guru Huria GKPA Penjernihan, menyampaikan permohonan maaf jika hari ini kita tidak duduk bersama dalam rumah Tuhan sebagaimana semestinya ibadah minggu dilaksanakan di gereja. Amang dan Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah semangat kita surut karena hal ini, sebab sebagaimana warga negara yang baik, sudah semestinya kita mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan pemimpin negara kita. Sesuai dengan seruan Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2020 dan surat pucuk pimpinan GKPA nomor 181 tahun 2020, maka kita sekarang warga jemaat yang baik hendaknya mentaati dan mengikuti peraturan yang diberikan, karena ini juga merupakan untuk kebaikan kita bersama. Sebagaimana tertulis dalam firman Tuhan Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemanapun kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di hadapan Tuhan dalam doa yang akan kita panjatkan. Marilah kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah kami dan sangat terpuji. Kemuliaan-Mu dan kebesaran-Mu itulah kebanggaan kami. Kami sungguh bermegah karena Engkau ya Allah. Betapa dahsyat karya-Mu dan agungnya Engkau dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, dalam segala kerendahan hati kami datang berlutut di bawah kaki salib-Mu, memohon belas kasihan Tuhan bagi kami, umat berdosa, sehingga doa-doa kami layak di hadapan-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur jika sampai hari ini dan detik ini Tuhan mengizinkan kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kekuatan, dan terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Tiada balasan yang dapat kami berikan kepadamu ya Tuhan, selain kami memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, jika hari ini Tuhan masih mengizinkan jemaat-Mu untuk beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, sesungguhnya kami merindukan bersekutu bersama di gereja, di rumah-Mu yang kudus, beserta dengan saudara-saudara seiman kami. Namun Tuhan, saat ini mengizinkan kami untuk beribadah di tempat yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk membesarkan, memuliakan nama-Mu yang Maha Kudus. Inilah wujud hormat kami terhadap pemerintah negara ini, seperti yang Tuhan ajarkan bagi kami dalam kitab Roma pasal 13 ayat 1. Allah memerintahkan kami untuk taat kepada pemerintah, karena pemerintah adalah lembaga yang didirikan oleh Allah. Dan saat ini Tuhan, kami sedang beribadah, berkumpul bersama dalam kelompok kecil di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, dengan meyakini bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Karena Tuhan berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul bersama, di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan ada di tengah-tengah kami untuk mendengar dan melihat kedalaman hati kami masing-masing. Tuhan, pada saat ini kami juga memohon di hadapan-Mu, kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di GKPA Penjernihan dimanapun berada. Lindungilah mereka ya Tuhan, juga sertai selalu kehidupan mereka. Di tengah-tengah situasi sulit yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu pada saat ini, kiranya Tuhan hadir bagi mereka untuk memberikan pertolongan, kekuatan, sehingga damai tinggal di dalam hati mereka. Berkatilah persekutuan perempuan keseluruhan yang ada di gereja ini Tuhan. Pimpin kehidupan mereka. Berikan kekuatan bagi mereka. Di tengah-tengah pergumulan sulit yang sedang dialami, Tuhan hadir kiranya untuk menyejukkan hati mereka.
Berkati persekutuan lansia yang ada di gereja kami Tuhan. Di masa-masa tua mereka sungguh kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa dan darah-Mu. Berikan kesehatan, berikan kekuatan. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga di tengah-tengah situasi sulit pada saat ini yang dialami oleh karena wabah virus corona, persekutuan lansia dimanapun berada tetap beroleh keyakinan dan kekuatan, bahkan damai dan sukacita ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk persekutuan kaum Bapa. Pimpin kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan dalam setiap kehidupan langkah mereka diberkati, disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Lindungi mereka dengan darah-Mu. Bahkan kami juga berdoa untuk persekutuan Naposo Bulung. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Berikan selalu semangat dalam hati mereka. Berikan hati yang berkobar-kobar untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan. Bahkan juga kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Di masa kecil mereka kami sungguh pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Pimpin mereka supaya mereka dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Menjadi anak kebanggaan gereja. Masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih ya Tuhan. Serta dan berkatilah seluruh pengumuman yang ada di gereja kami. Karena semua adalah milik Tuhan. Biarlah semua tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, pada saat ini hamba-Mu juga memohon belas kasihan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami memohon dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pertolongan-Mu, kiranya Engkau nyatakan atas kehidupan Inang Mariani, orang tua dari Amang Ali yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit Pertamina sejak hari Kamis lalu. Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan. Jamah ya Tuhan, urapi ya Tuhan segala alat-alat dan tim medis yang Tuhan percayakan untuk menangani. Mari Tuhan tolong mereka sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan pemulihan kesembuhan. Pakai mereka untuk menjadi alat Tuhan menyatakan kesembuhan dan pemulihan bagi Inang Mariati. Engkau dokter di atas segala dokter ya Tuhan. Dan kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Sesuatu yang tidak mungkin bagi kami, mungkin bagi Allah. Maka itu kiranya Engkau nyatakan atas kehidupan Inang Mariani. Sehingga Tuhan, kami menyaksikan pertolongan-Mu atas kehidupannya. Bahkan juga kami berdoa ya Bapa, untuk Nyonya Yanti Ritonga yang sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Andrian Gonti Siregar yang sedang dalam proses pemulihan. Kami juga berdoa untuk Febri Pohan yang sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Peter Mikael Siregar yang sedang dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Christian Hutagalung yang sedang dalam proses pemulihan. Dan Nyonya Mastiar Siregar yang sedang dalam proses pemulihan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan saudara-saudara kami ini Tuhan. Jamahlah mereka ya Bapa, pulihkan mereka, nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka beroleh kekuatan kembali yang daripada Tuhan dan dapat beraktivitas kembali sebagaimana semestinya. Tuhan, pulihkan mereka, jamah bagian-bagian tubuh yang masih lemah sehingga kuat kembali oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini juga kami datang ke hadapan-Mu, berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kami Tuhan merasakan duka cita yang dialami saudara-saudari kami, anggota persekutuan kami bersama di Gereja GKPA Penjernihan, di mana Tuhan telah memanggil kembali ke pangkuan-Mu dari tengah-tengah kami, yaitu Inang Nyonya Duma Siregar Boru Harahap, Oputakas Boru. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan seluruh keluarga yang sedang berduka. Hiburkanlah mereka ya Tuhan, pulihkan kesedihan hati mereka, gantikanlah dengan sukacita, kuatkan mereka untuk menjalani hari-hari mereka. Hadirlah selalu bagi mereka ya Tuhan, sebagai Allah yang menopang dan selalu menguatkan. Terima kasih Bapa di surga.
Pada saat ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami telah menerima kabar gembira, kabar sukacita, karena Tuhan telah menghadirkan seorang anak di tengah-tengah keluarga Amang Wesley Hutapea dan Inang Susan Boru Tampu Bolon. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyatakan pertolongan-Mu. Proses persalinan berjalan dengan baik sehingga semuanya dalam keadaan sehat. Dan kami terus menyerahkan ibu dan anak ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menutup bungkus dengan kuasa Tuhan. Tuhan memberikan pemulihan yang total. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan baik bagi ibu dan juga anak. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan keluarga ini. Biarlah Tuhan yang terus melingkupi dengan kuasa-Mu. Bahkan Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Kami memohon belas kasihan Tuhan atas dunia ini dalam mengatasi epidemi coronavirus yang sudah menelan korban jiwa lebih dari 2.000 orang dan hampir 100.000 orang terinfeksi di seluruh dunia dan belum tampak tanda-tanda akan berakhir. Kami tahu Tuhan, hanya di dalam tangan kuasa-Mu maka semuanya ini akan berakhir. Oleh karena itu, pada saat ini kami mohon belas kasihan Tuhan. Ulurkanlah tangan pengasihan-Mu atas dunia ini ya Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan. Biarlah Engkau mengusir, memusnahkan, menghilangkan segala virus-virus yang sedang merajalela di tengah-tengah dunia ini. Kami meyakini kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan pertolongan bagi mereka yang sudah terkena virus corona, yang sedang sakit pada saat ini. Nyatakan pertolongan-Mu pada mereka ya Tuhan. Dengarkanlah seruan mereka. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa yang sedang dilanda oleh wabah virus corona ini. Biarlah Tuhan mencukupkan kebutuhan kehidupan mereka. Tuhan kiranya tarik kesulitan-kesulitan yang sedang mereka alami pada saat ini. Gantikan dengan pertolongan yang nyata. Sehingga apapun yang mereka butuhkan pada saat ini dicukupkan oleh Tuhan. Kami tahu masa-masa ini adalah masa sulit. Tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Dan itu kami yakini dalam kehidupan dunia ini. Mari Engkau ulurkan tangan pengasihan-Mu untuk menyatakan pemulihan. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Tuhan, Engkau mengizinkan wabah ini sampai ke tempat kami hingga sampai saat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap menyatakan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Uluran tangan pengasihan-Mu Engkau berikan bagi kami ya Tuhan, sehingga kami melihat betapa dahsyatnya Engkau bekerja bagi kami, betapa bangganya kami memiliki Allah yang Maha Kuasa seperti Engkau, karena di dalam tangan Tuhan tiada yang mustahil. Itu kami yakini hingga sampai saat ini. Nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk presiden kami dan wakil presiden, para pemimpin, anggota MPR, DPR, DPRD, agar dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia diberikan Tuhan kekuatan, diberikan Tuhan kesehatan, diberikan Tuhan hikmat, akal budi, dan hati yang takut akan Tuhan, serta keberanian untuk menegakkan kebenaran. Kami berdoa untuk Gubernur DKI Jakarta. Kiranya Engkau juga Tuhan menolong. Bahkan para pemimpin dari jajaran yang terendah, biarlah Tuhan juga yang memberkati. Berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan. Berikan pertolongan bagi mereka, berikan keberanian bagi mereka. Tuhan tolong juga mereka, karena kami tahu ini masa-masa yang sulit untuk mereka hadapi. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuatkanlah mereka ya Tuhan, sehingga tindakan-tindakan yang akan mereka lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh masyarakat Indonesia, supaya kami terus memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Kami tidak panik secara berlebihan, kami tidak takut secara berlebihan, sehingga semuanya mengalahkan iman kami kepada Tuhan. Kami tengking, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau lebih menguasai hati kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memusnahkan dan menghilangkan, melenyapkan segala virus yang sedang melanda bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu atas bangsa dan negara kami. Bagi mereka yang sudah terkena virus dan sedang sakit pada saat ini, ulurkan tangan pengasihan-Mu untuk memulihkan mereka. Biarlah Tuhan yang menolong mereka. Tutup bungkus para tim medis, tutup bungkus orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga semuanya Tuhan sembuh dan pulih dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Akhirnya
Kami sungguh perterahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang Tuhan yang memberkati. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kami. Kami tidak luput dari dosa, pelanggaran. Kiranya Engkau sucikan, kuduskan kehidupan kami. Ampuni setiap dosa-dosa kami, sehingga kami tidak layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya kami serahkan seruan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengar Tuhan. Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Madihita salutna. Salam. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi waktu bagi Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Kita telah beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita minggu ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-69 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita minta bimbingan kuasa Roh Kudus untuk kita bisa memahami, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat anugerah pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Situasi kondisi yang tidak menyenangkan, kami tetap datang kepada Tuhan. Kami tetap merindukan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Kami sadar akan kelemahan kami sadar akan keberadaan kami. Kami orang berdosa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, suci kuduskan hati kami Tuhan, supaya kami selalu layak datang ke hadapan Tuhan. Kami layak dan memahami renungan firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan untuk kita di dalam minggu ini yang terambil dari Mazmur 69 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia,
lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Sejauh itu renungan kita yang berbahagia, yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukan di dalam kehidupannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kitab Mazmur merupakan ungkapan isi hati pemazmur, yaitu Raja Daud, kepada Tuhan, yang merupakan suatu kidung pujian, doa, pergumulan hidup disampaikan kepada Tuhan. Judul khotbah kita dalam minggu ini adalah sukacita di dalam Tuhan. Sukacita adalah kegembiraan, bersukaria atau bersukacita. Sukacita yang artinya kesukaan, kegirangan. Sukacita adalah kedamaian dan kesukaan dalam batin terhadap hubungan kita kepada Allah. Oleh karena keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sukacita tidak ada hubungan dengan letupan-letupan emosional ataupun kegembiraan yang bersifat hura-hura. Sukacita merupakan suatu ekspresi dari dalam kasih karunia. Kasih yang tak bersyarat, yaitu kasih karunia yang dalam bahasa Yunani-nya artinya charis, yang sama dengan sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat saat ini hampir semua dunia ketakutan, kecemasan oleh karena adanya virus corona yang termasuk kita di Indonesia. Bicara tentang ketakutan sudah dialami oleh Adam dan Hawa ketika manusia itu tidak taat akan perintah Allah. Ketakutan karena keterpisahan hubungan kita dengan Allah. Pada umumnya orang takut karena adanya penderitaan, adanya kematian. Dengan kata lain, tidak ada manusia yang tidak pernah merasakan ketakutan. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau ketakutan kita itu berlebihan. Apa yang kita alami saat ini dengan adanya virus corona membuat semua orang ketakutan. Ketakutan orang menjadi berlebihan dengan memborong bahan-bahan makanan yang mengakibatkan bahan harga makanan itu naik. Masker sulit didapat, cairan pencuci tangan juga sulit. Kalaupun ada, harganya sangat tinggi. Situasi ini membuat manusia menjadi khawatir dan ketakutan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, situasi ketakutan dan khawatir ini juga yang dialami pemazmur, yang kita tahu bahwa pemazmur dari sejak kecil mempunyai pengalaman iman yang luar biasa. Dia tahu bahwa Allah terus menolong dia, bahwa Allah terus menopang dia di dalam segala persoalan pergumulan. Tetapi ketika saat ada pergumulan yang datang di dalam kehidupannya, dia merasa khawatir, takut. Kalau kita lihat, kita baca dari mulai ayat yang pertama, pemazmur katakan bahwa hidupnya sudah diambang kematian, di mana air telah sampai ke lehernya. Ia merasa tenggelam di dalam rawa yang dalam. Orang-orang mengejek dia, tidak ada yang menolong dia. Pemazmur merasakan penderitaan yang luar biasa, sampai-sampai ingin mati rasanya. Ungkapan isi hatinya kepada Tuhan bukan saja tentang penderitaannya, tetapi juga tentang kebaikan Tuhan yang ia alami selama hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, pemazmur mengungkapkan pujian kepada Allah yang selalu menolongnya. Ini merupakan bukti iman dia kepada Allah. Ini merupakan bukti bahwa penderitaan itu tidak ada apa-apanya kalau kita datang kepada Tuhan. Karena Allah tetap akan janjinya. Allah tetap kita puji, kita sanjung, karena Allah sangat baik dan kasih setianya tidak berubah. Pemazmur menjelaskan bahwa memuji Tuhan harus dengan hati yang tulus, hati yang rendah diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, bukti bahwa kita butuh Tuhan, bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan. Tidak ada keegoan, tidak ada kesombongan dari diri kita, karena kita tidak ada apa-apanya di depan Tuhan. Memuji Tuhan sama dengan kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan berarti membutuhkan pertolongan Tuhan.
Pemazmur mengungkapkan bahwa memuji Tuhan bukan saja dilakukan manusia, tetapi alam semesta juga ikut memuji Tuhan. Karena alam semesta merupakan ciptaan Tuhan yang layak juga untuk memuji Tuhan. Ini menggambarkan bahwa Allah Maha Besar, bahwa Allah Maha Kuasa. Selayaknya lah kita hanya memuji kepada Tuhan. Pemazmur mengungkapkan bahwa akhirnya anak cucu orang yang memuji Tuhan mendapatkan berkat dari Tuhan, dan orang-orang memuji Tuhan akan diam di rumah Tuhan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, persoalan, pergumulan, penderitaan itu silih berganti di dalam kehidupan manusia. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya akan kasih karunia Tuhan, diajar kembali, diingatkan kembali melalui renungan kita hari ini, di mana kita diminta untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Epistel, di mana diajarkan di situ bahwa firman Tuhan mengingatkan kita bahwa penderitaan oleh karena Kristus itu merupakan kebahagiaan bagi anak-anak Tuhan. Tetapi ketika penderitaan itu karena kesalahan kita, karena kebodohan kita, maka penderitaan itu bukanlah merupakan kebahagiaan, tetapi merupakan hukuman bagi manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, sukacita di dalam Tuhan. Sukacita ada karena Tuhan yang memberikan sukacita itu di dalam diri kita. Itu apa sukacita ada di dalam diri kita? Sukacita diberikan kepada kita supaya kita mampu menghadapi setiap persoalan pergumulan hidup. Sukacita yang dari Tuhan tidak bisa dipengaruhi dari luar. Kondisi apapun, kita tetap penuh dengan damai sejahtera. Ada kedamaian, ada ketenangan. Ketika kita menghadapi suatu persoalan pergumulan, tidak ada ketakutan, tidak ada keluh kesah. Tapi yang ada, tetap memuji Tuhan. Yang ada tetap bersyukur kepada Tuhan. Inilah sebabnya Roh Kudus memberikan sukacita. Karena sukacita itu merupakan buah roh yang memampukan kita untuk tetap bertahan, bergantung kepada Tuhan. Sukacita dunia diperoleh hanya situasi kondisi dunia ini. Tetapi ketika ada persoalan pergumulan, sukacita itu hilang. Tapi sukacita yang dari Tuhan, dia tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Sukacita di dalam Tuhan adalah sukacita yang dari Tuhan, bukan dari dunia yang sukacita yang sesaat. Tetapi sukacita yang dari Tuhan tetap terus di dalam kehidupan kita. Sukacita di dalam Tuhan tidak dipengaruhi oleh dari luar, tetapi dari dalam diri kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk bertahan dalam mengalami penderitaan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, inilah yang dialami oleh pemazmur yang kita renungkan saat ini. Betapa penderitaan itu luar biasa dihadapi dia. Tetapi satu hal, dia tetap bergantung kepada Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Sehingga dia katakan bahwa orang memuji Tuhan itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang memuji Tuhan itu adalah orang yang terus bergantung kepada Tuhan. Orang yang memuji Tuhan itu adalah berpikir bahwa hidupnya tanpa Tuhan tidak ada apa-apa. Tuhan yang terus menopangnya. Tuhan terus yang menuntunnya. Sehingga dia bisa menjalani hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, marilah sukacita yang dari Tuhan itulah yang memampukan kita menghadapi situasi kondisi saat ini. Dunia menakutkan, tetapi Roh Kudus memberi penghiburan. Roh Kudus memampukan kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan hari ini, yang mengingatkan kembali bahwa di dalam penderitaan kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, karena ada Roh Kudus
yang memampukan kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, yang untuk tetap kami bisa memuji Tuhan sebagai pemazmur yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus terus memuji Tuhan untuk kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mampukan kami dalam situasi kondisi saat ini. Bagaimana keadaan bangsa Indonesia yang saat ini merasa ketakutan? Tolong anak-anakmu, tolong anak-anak Tuhan untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Kami percaya bahwa jeripai kami mengikut Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Biarlah penyakit-penyakit virus corona itu dijauhkan dari bumi Indonesia ini, dari kehidupan umatmu, dari kehidupan gerejamu. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, kalau bila-bila kami disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tapasah mah holton tu debata aco di pasu-pasu martangi yang mahita. Alea manami na di bono ginjang, hodo haroruan ni sude silehen-lehen na denggan dohot silua na sanggam. Hami pasahat masian na nilehen mi tu hami gabi haul nami tuho. Say jagit mai gabi uap na huskus dia depanmu. Pasu-pasu mai jana jagahon. Anso hami pargunahon haulon lahu patimbulkon harajaonmu di tonga-tonga ni parlagutanmu doho di portibion. Sayuk kak marohanami marhite-hite tondimu. Anso murhami tanda silehen-lehen mi tuhami. Anso muringgas hami mandokot terima kasih tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
kasih Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita satu di dalam doa. Alia manamina di bona ginjang pinor badia maguarmu, romah rajaanmu, tulus marohamu, songan di bona ginjang, songan di muse di tanon. Lehen ma dihami panganan nami ganopari sadarion, sesama dosa nami, songan nami manyesa dosa nidungan nami, namar dosa dihami. Ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan, tapi palua misian pangagui. Bapak Ibu ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Di pasu-pasu jana jago Tuhan de batamaho, disodakan Tuhan de batama bohina tuho, jana asima rohana midaho. Di hadapan Tuhan de batama bohina tuho, jana di pasar ma damina tu tondimu. Amin.